Nama gue Capung Sakral, register 012 di Sakral. Jadi register itu, kita itu sebenarnya jadi nggak sembarangin. Dulu kan anggota Sakral banyak tuh. Tapi yang kepedulian kagak ada. Kemudian gue sakral. Tapi kan nggak tahu rumahnya Sakral di mana, keadaan gini gimana nggak tahu. Makanya kita bikin beregister itu udah ada KTA-nya juga. Tanggal 10 November 2005. 10 November 2005. Berarti kalau sini udah 15 tahun. 15 tahunan. Awal berdiri Sakral dulu, sebenarnya sih gue sebelum di Sakral gue di KVC. Kedoya Vespa Club, gue pengen Vespa sendirian di sana. Dari kampung sini ke sana, ternyata ada saudara gue juga, Kayamin Sakral tuh nggak taunya main Vespa juga. Nah, kita ngobrol lah, ayolah kita bikin bendera sendiri. Ya ayo, awalnya gue, Kayamin, nah abang lu sendiri nih Jo itu sendiri juga bertiga tuh, gue, Kayamin, Jo bertiga pendiri di Sakral. Awalnya bukannya Sakral nama sebenarnya, pemilihan tuh ada 3 nama. Sakral, Ras, Sar. Oh, yang sekarang Ras dipakai di sana. Tangerang. Ya? Nah, di Ras itu sebenarnya adik-adik gue juga sepupu. Masih sepupu, masih saudara. Saudara semuanya Ras tuh. Kalau dulu kan di Sakral itu ngumpulnya sebulan sekali. Kita bikin arisan, ngumpul di Sakral semua, bawa keluarganya, bawa anak-anaknya. Jadi jangankan kita laki-laki semua yang kenal, istri-istri tahu semuanya gitu. Anak-anaknya tahu semua pada bermain gitu. Jadi sebulan sekali sebenarnya Sakral jumpa anggota semua seluruhan sebulan sekali. Ya, sekarang udah punya anak 3. 2 perempuan, 1 cowok. Yang cowok keren namanya, mau tahu? Namanya Sakral. Jadi gue sengaja bikin anak gue namanya Sakral. Sengaja itu Sakral itu nggak ada matinya, biar ada, wah, itu Sakral. Malah ada nama. Yang penting Sakral. Orang tahu, oh Sakral. Kita dulu emang di komunitas tuh di Sakral itu banyak. Komunitas pertama ya main custom, motor-motor tua kan. Terus di sepeda main ontel, kita juga di Sakral juga ada main ontel. Apalagi waktu itu. Nah, apalagi sekarang nih, sekarang Sakral juga punya permainan lagi, ketapel juga lagi ya. Kegiatan kan ini ya bengkel kegiatan sehari-hari ke bengkel. Tapi kita punya jiwa sosialnya juga tiap tahun tuh wajib, tiap tahun tuh kita mengundang anak yatim, terus acara HUT RI kemerdekaan kita selalu bikin nada buat anak-anak bocah-bocah itu jangan ngilangin tradisi kita di Indonesia gitu. Pas pedulian tsunami pas kejadian tsunami Aceh itu kita udah turunnya nggak ke lokasi sana, kita udah dibantu di Metro TV itu ibaratnya kumpul-kumpul bantuan, store bantuan di sana. Kita keliling-keliling juga sama komunitas-komunitas. Selain Vespa ada motor-motor Jepangan juga kan. Kita soan, ayolah kita gerakin ini bencana tsunami. Dari situ kita, nah kedepannya lagi seperti kebakaran, terus waktu gempa Jogja. Kalau gempa Jogja kita turun langsung. Kalau gempa Jogja itu kita turun langsung. Bawa bantuan dari Jakarta, dari Sakral sendiri langsung sana pakai Vespa semua, pakai 4 motor lah kita. Berangkat sendiri berarti? Berangkat sendiri. Jadi kita nggak sembarang nongkrong, hura-hura, gebar-gebar mau motor, jegar. Nah kita nggak tahu tetangga kita sekeliling kita itu apa ada musibah apa gimana. Kita jangan arogan juga, adalah jiwa kemanusiaannya lah.
Anggota sakral yang punya KTA ada 50. Ada 50. Itu khusus wilayah Jakarta. Iya. Berarti Yang punya KTA aja ya, yang punya KTA. Yang belum punya KTA ada berapa orang lah? Ada sekitar 10 ke bawah lah. Itu juga kan kita ngambil KTA itu kan nggak sembarang ngasih KTA. Kudu ada prosesnya. Udah ada prosesnya. Jiwanya kayak gimana? Lu jiwanya sekuturis bukan. Jadi kalau perkembangan sakral ini 20 tahun kita punya chapter ada di Tegal, Jogja, Malang, Pekanbaru. 4 chapter. Soalnya di sakral ini kita anggap itu rumah kedua dari rumah kita sendiri. Gitu. Jadi keluarganya gitu. Erat lah. Nah, itu uniknya di sakral gitu. Di sakral itu nggak punya uang kas. Uang kas per anggota tuh tidak ada. Nggak ada. Jadi kita itu kalau mau punya kegiatan misalkan sosial apa mau gimana kegiatan lah, kita itu saweran per anggota itu jadinya. Oh, berarti ketika ada saudara yang sakit, ya kita patungan bareng-bareng. Patungan bareng-bareng. Rasa kebersamaannya ada gitu. Rici juga kalau bicara keuangan tuh sensitif banget ya. Itu malah bisa jadi berantakan Bang. Ketika ada hal-hal yang kurang ini kan. Kalau kita kan punya uang kas itu kan harus ada nanti laporan misalkan 3 bulan sekali ada kebutuhan seperti apa gimana. Di sakral makanya udah nggak usah pakai gituan ribet. Jadi nggak terlalu ngebebanin dari anggota juga ya Bang. Ya sebenarnya sih uang kas itu nggak kebebanin sebenarnya. Kalau namanya organisasi itu sebenarnya ada keuangan. Sebenarnya kalau dibilang eksis, kalau ada orang bilang, wah bilang peturing tuh. Sebenarnya kalau mau eksis jangan peturing, jangan dibilang jalan jauh dulu. Kita itu menyambut tamu dulu kayak seperti apa, gimana. Mungkin kan kita nyambut tamu itu enak, apalagi peturing ya. Peturing kita sambut enak-enak, mungkin kan di bawah sana, di bawah jalan terus. Lu kemarin mampir di mana di Jakarta, di sakral. Lama-lama nama gitu. Bahkan kemarin sempat ngeliat nih di kayak Instagram sakral tamu-tamu dari luar negeri pada mampir ke sini. Dari Italia, Malaysia, Prancis, sama Belgia. Tamu-tamunya yang pernah transit ke sini ya? Dari luar negeri ya itu. Ya gimana ya kalau touring, kalau jalan-jalan itu ya nikmatin aja sih sebenarnya gitu kemana. Nikmatin aja. Emang udah wahnya kayak semacam trouble lah. Ya kan kita tahu sendiri Vespa mesin tua kan. Pasti ada trouble ini. Kita harus ngerti, harus bisa, jangan cengeng gitu lah. Tapi alhamdulillah sih kalau trouble sih masih bisa sendiri. Jadi harus tahu mesin lah intinya ya kalau kita mau pengen jalan jauh itu ya. Tapi yang jalan jauh yang paling utama sih baudit yang banyak. Benar. Beli bensin makan. Iya, baudit yang banyak yang penting. Baudit yang banyak sama bawa kunci-kunci sama persiapan lah. Suruh cadang. Ya di tengah makin berkembangnya komunitas Vespa nih Bang. Ya, iya. Kan sekarang banyak anak-anak baru, anak-anak masih sekolah itu pada pengen pada main Vespa, komunitas Vespa. Kadang banyak yang independen juga gitu. Bagus kalau gue bilang sih ya, ibaratnya generasi muda kita itu masih mau main hobi di Vespa tuh. Tapi tolong gue minta tolong sama orang-orang tua-tuanya di skuteris, tolong didik sama adik dan kita supaya jalan yang benar, gimana prosesnya di main dunia Vespa, gimana perjalanannya Vespa, kita bimbing. Kalau kita nggak bimbing, takutnya yang jalan yang di bawah-bawah itu salah jalan doang, takutnya seperti urak-urakan atau gimana. Takutnya sih yang gue takut sih citra nama baiknya di Vespa, di masyarakat itu yang takutnya. Kalau orang-orang generasi ya, misalkan orang tuanya di Vespa lah, orang tua di Vespa mungkin bisa maklumin, bisa sentilin mungkin bisa. Tapi kalau kita dia udah urakan dipandang di masyarakat, wah ini Vespa gini-gini. Nah kan ke bawah-bawah kita yang tua-tua ke bawah juga jadinya. Sakral itu bisa istilahnya bisa tetap konsisten dengan sakral yang sekarang dari dulu sampai sekarang. Iya karena kita punya organisasi ya benar-benar organisasi di sakral itu punya ketua, punya ini, punya itu. Yang anggotanya pun nggak
ibaratnya tahu loh, gue berorganisasi. Iya. Artinya organisasi, gue punya ketua, gue punya ini, Anggota. harus, oh gue anggota harus gini, tahu lah dia. Jadi tertata ya bang? Iya ketata jadinya. Kalau gue sih kalau di Sakral tuh ya biasanya punya slogan itu satukan rasa tanpa ada kata perbedaan. Nggak pilih kasih, nggak apa ya ayo Kita satu bareng. satu abang orang lah. Apalagi kalau kepedulian ya, ayo kita jalan bareng gitu. Di sini juga kadang orang belajarnya lu bisa nggak mimpin. Kita belajar memimpin di Sakral tuh mimpin coba dalam arti cara kita bikin acara sosial nih. Misalkan anggota gue si A coba lu jadi ketua acara, bisa nggak lu mimpin, lu pimpin gue juga gue bantu gitu misalkan. Nah belajar kepemimpinan gitu. Pemimpinan. Belajar organisasinya juga kayak gimana strukturnya. Jadinya alhamdulillah jadinya orang-orang di Sakral itu anggota-anggotanya ngerti. Gua begini, gua harus begini, gua harus begitu. Soalnya kadang ada yang nggak paham, dia bikin komunitas Vespa, bikin klub itu nggak paham soal organisasi. Iya. Padahal kan suatu ada kayak klub kan bisa dibilang itu Organisasi. Oh. Organisasi. Klub itu organisasi. Yang saya tahu nih kan Sakral jarang nih bikin acara, itu kenapa? Kondisi lokasi di Jakarta itu sulit perizinan. Kemarin aja kita bikin dasar 10 tahun Sakral itu kita udah melas sama Akamsi sama warga sekitar itu udah minta tolong lah, akhirnya dibantu dikasih jalan gitu udah bikin acara. Kendala di perizinan segala macam. Kendala perizinan. Tempat juga. Kemarin sih alhamdulillah kalau kita kemarin perizinan acara itu sampai ke Polda. Pesan buat skuteris apalagi yang para peturing, gue cuman minta jaga nama baik, jaga bendera kita masing-masing, ibaratnya buat nanti generasi muda lagi biar enjoy, biar aman, biar asik lah di perjalanan memakai Vespa. Terus menurut gitu aja kok. Jangan lupa Sakral punya slogannya satukan rasa tanpa ada kata perbedaan.